Bioskop Majestic didirikan dengan tujuan untuk mengiringi tumbuhnya kawasan Braga sebagai pusat aktivitas belanja bagi kaum elit Eropa. Kala itu, pusat belanja yang tidak dilengkapi dengan pusat hiburan dirasa kurang lengkap guys. Apalagi bioskop memang merupakan tempat hiburan yang paling populer di kalangan orang-orang Belanda. Nah, kawasan Braga tempat berdirinya bioskop Majestic sendiri memang dikenal sebagai kawasan elit yang ditempati para menir Belanda yang bergerak di bidang usaha perkebunan. Gedung Majestic yang berada di Jalan Braga, Kota Bandung ini sudah berumur 100 tahun lebih. Bangunan peninggalan kolonial Belanda ini dulunya merupakan bioskop untuk warga Eropa. Dibangun tahun 1920, gedung yang awalnya bernama Concordia Bioskop dirancang oleh arsitek Wolf Skomaker dengan gaya Art Deco. B-Side eksis pertengahan tahun 1997 di Bandung. Lahir di tengah-tengah komunitas underground yang cukup ternama di Indonesia, yaitu Homeless Crew. Pada awalnya B-Side memainkan musik-musik hardcore berbarengan dengan boomingnya American Hardcore dan Europe Hardcore. Mereka pun memilih konsep New School Hardcore. Kemudian berkembang lagi seiring perkembangan musik guys. Nah, mereka akhirnya lebih merasa ke aliran metal sesuai dengan misi dan visi semua personil yang mempunyai keseragaman dan pemikiran dalam bermusik. Sebelum peristiwa Sabtu Kelabu, menurut band B-Side sendiri, band itu sudah melakukan konser di beberapa tempat di seputaran Jawa Barat dan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Malang, dan Yogyakarta. Bukan perkara mudah untuk bisa tumbuh dalam segala keterbatasan ya guys. Dalam sebuah dunia di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan, B-Side menjadi salah satu yang terus menampakkan diri ke permukaan. Terlepas dari segala dinamika yang harus dihadapi, mereka tetap berkarya hingga sering manggung di Indonesia. Bahkan kawasan Asia Tenggara berhasil mereka jajal. Nah, di tahun 2017 B-Side meraih pencapaian terbesar dalam sejarah mereka ya guys. Nah, B-Side terpilih untuk menjadi perwakilan pertama dari Indonesia setelah melalui seleksi ketat dalam kompetisi berskala nasional. B-Side menjadi salah satu perwakilan untuk tampil di festival heavy metal terbesar di dunia, yaitu Weekend Open Air. Nah, B-Side menginjakan kaki pertama kali di Eropa, yaitu di tanah suci metal heads dunia di bawah bendera DC/DC Dream World. Di sana, B-Side bertempur melawan puluhan band terpilih dari negara masing-masing. Momen monumental sekaligus bersejarah ini adalah sangat penting, baik untuk B-Side juga untuk ranah musik ekstrim di Indonesia. Tidak hanya pembuktian akan ambisi, momen ini merupakan perwujudan mimpi dan jawaban atas segala stigma terhadap B-Side dan ranah musik ekstrim di Indonesia. Nah, tragedi AACC ini atau sering disebut Sabtu Kelabu adalah sebuah kepanikan massal yang terjadi pada tanggal 9 Februari tahun 2008 di Gedung Asia Afrika Cultural Center yang kini bernama Bioskop Majestic di Bandung. Kalian pernah main ke sana? Yap. Grup musik metal B-Side pada saat itu melangsungkan konser peluncuran album perdana mereka yang berjudul Again Ourselves di gedung AACC. Konser dimulai pada jam 9 malam dan terdapat beberapa petugas keamanan yang berjaga-jaga nih guys di luar gedung ya. Nah, menurut beberapa sumber, gedung yang dipakai untuk acara konser ini mampu menampung penonton sebanyak 500 orang. Jumlah penonton yang hadir dalam konser peluncuran album B-Side itu ternyata melebihi kapasitas nih guys. Penonton yang datang ke konser itu diperkirakan sebanyak 800 hingga 1000 orang berada di dalam gedung. Selain penonton yang sudah menempati ruangan gedung, terdapat banyak juga penonton-penonton yang ada di luaran gedung. Singkat cerita, saat konser selesai sekitar jam setengah 9 malam, kegaduhan mulai terjadi di kala para penonton akan meninggalkan gedung konser. Dikarenakan gedung tak mampu menampung begitu banyak sekali penonton yang ada, sirkulasi udara di dalam gedung menjadi sangat kurang. Dan banyak di antara penonton yang mengalami sesak nafas, dehidrasi, serta berdesak-desakan. Terjadi juga kepanikan yang membuat banyak orang di antara penonton yang terinjak-injak hingga terhimpit. Ketidakadaan tim medis atau PMI membuat penonton yang terdampak kepanikan ini tidak menerima bantuan medis yang memadai.
Dikabarkan banyak orang yang tergeletak di lantai dan tidak mendapatkan pertolongan medis yang cukup. Wow, mengerikan ya. Kepanikan massal ini merenggut nyawa 11 penonton dan puluhan lainnya luka-luka. Sebanyak 3 orang ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka dengan tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka-luka orang lain. Nah, di antara 11 korban itu terdapat seorang korban berjenis kelamin perempuan juga, guys. Wow. Setelah tragedi ini, gedung AACC ditutup sementara. Kemudian pada tahun 2010, gedung ini direnovasi serta diberikan nama baru, yaitu New Majestic. Sebelum PD Jasa dan Pariwisata mengambil alih pengelolaan gedung ini dan berganti nama kembali menjadi The Majestic pada tahun 2017. Dan gedung ini kini menjadi tempat pertunjukan kesenian daerah, guys. Pada tahun 2014, sebuah monumen berbentuk gitar diresmikan di Taman Musik Sentrum oleh Ari Prastia, Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Monumen itu berisikan 11 nama-nama korban yang tewas dalam kejadian naas di gedung tersebut. Itu dia guys, tragedi AACC atau Asia Afrika Cultural Center yang terjadi pada tahun 2008. Gimana menurut kalian guys tragedi konser ini? Mengerikan bukan? Ya kalian bisa bayangkan gitu ya, gedung tersebut hanya bisa menampung 500 orang. Tapi penonton yang hadir pada saat itu sekitar 800 hingga 1000 orang. Ya otomatis sirkulasi udara di dalam pasti kurang, dan ketika akan keluar dari gedung pun pasti banyak yang berdesak-desakan, banyak yang terjatuh dan terinjak-injak guys. Dan sekarang dunia permusikan kan udah ramai lagi ya guys, banyak festival-festival musik, konser yang diadakan di tiap-tiap kota. Nah buat kalian yang nonton konser harap hati-hati guys. Dan buat para penyelenggara juga harap diperhatikan kapasitas tempat agar penonton tidak overload. Jadikan tragedi ini sebuah pelajaran agar kejadian kayak gini tidak terjadi lagi ketika konser-konser dimanapun. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu. Gaskeun. Mungkin segitu aja video kali ini. Gua Wilday. Bye.